Shalom, perkenalkan nama saya Yuke Yuliana Lairatu. Saya Prodipak semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembabakan periodisasi sejarah gereja umum. Yang pertama, gereja kuno. Gereja kuno terjadi pada tahun 30 sampai dengan tahun 590. Pertama-tama dapat dikatakan bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi tata beribadah atau liturgi dan ajaran-ajaran gereja. Saat itu juga teologi dikembangkan sebab gereja dipaksakan oleh tantangan dari luar dan dari dalam untuk mempertanggungjawabkan imannya. Tantangan dari luar datang dari filsafat Yunani yang menganggap agama Kristen adalah kebodohan dan dari agama-agama lain untuk membela diri terhadap kritik dari kebudayaan Helenisme ini. Gereja mulai membuktikan bahwa agama Kristen bukanlah kebodohan, melainkan filsafat yang lebih agung dan jalan yang benar ke keselamatan yang sejati. Demikianlah Helenisme menjadi kebudayaan yang menentukan cara berpikir dan cara percaya semua orang yang berpendidikan di Kekaisaran Romawi, terutama orang Kristen. Zaman gereja kuno dapat dibagi menjadi dua subperiode tahun yang menentukan pembagian ini adalah tahun 313, ketika agama Kristen diakui oleh pemerintah Romawi sebagai salah satu agama yang boleh dianut oleh warga negara Romawi. Yang kedua, abad pertengahan. Abad pertengahan terjadi pada tahun 590 sampai dengan 1517. Selama zaman abad pertengahan, gereja di Eropa Barat memainkan perannya yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Hal ini mulai ketika kuasa Kekaisaran Romawi hilang sebagai kuasa yang mempersatukan Eropa, dan situasi ini dapat berlangsung terus-menerus sampai akhir abad pertengahan. Waktu kekuatan-kekuatan politik seperti negara-negara nasional mulai menuntut haknya untuk mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus kesatuan gereja barat yang dapat dipertahankan selama abad pertengahan. Yang ketiga, zaman baru. Zaman baru terjadi pada tahun 1492 sampai dengan 1517 gereja masa kini. Sesudah abad pertengahan, kesatuan gereja di Eropa Barat dipecahkan, sehingga kemudian terlihat beberapa gereja. Sesudah abad pertengahan pula dapat dilihat bahwa gereja mulai melampaui batas-batas geografis yang tradisional dan mulai disebarkan ke seluruh dunia. Pertama-tama Gereja Katolik Roma, kemudian gereja-gereja Protestan. Perkembangan ini adalah akibat perjalanan yang dilaksanakan untuk menentukan daerah-daerah baru di Asia. Zaman baru biasanya dibagi menjadi 3 dengan 2 titik balik yang dapat ditunjuk. Yang pertama adalah sekitar tahun 1650, waktu situasi yang cukup gelisah sebagai akibat reformasi mulai teduh lagi. Yang kedua disebabkan oleh revolusi Prancis pada tahun 1789 yang membutuhkan struktur-struktur sosial yang meruntuhkan struktur-struktur sosial yang seringkali masih berasal dari abad pertengahan dan yang menimbulkan pola-pola pemerintahan yang baru. Asal kritik Martin Luther pada waktu itu diarahkan pada 2 hal yang mengandung 2 unsur. Yang pertama, ia menolak anggapan seolah-olah manusia dengan pertolongan sakramen-sakramen yang dilayankan oleh gereja dan dengan berbuat perbuatan-perbuatan baik atau amal yang diperintahkan oleh gereja dapat manusia itu menjadikan dirinya layak untuk menerima keselamatan. Yang kedua, ia juga menolak pendapat bahwa gereja berhak menentukan tafsiran Alkitab yang benar dan mengukur tafsiran menurut tradisi gereja atau yang terdiri atas keputusan-keputusan tradisi gereja atau keputusan-keputusan konsili-konsili dan paus-paus, tulisan-tulisan para teolog dari gereja kuno yang disebut bapak-bapak gereja. Yang kedua, Martin Luther sendiri ditolak. Ia sendiri dihukum sebagai seorang penyesat dan dikucilkan dari gereja Katolik Roma pada tahun 1521. Namun tidak langsung didirikan gereja-gereja Protestan yang kita kenal dewasa ini. Masih selama kira-kira 50 tahun keadaan gereja ini cukup kabur, dan barulah sekitar tahun 1570 kita dapat membedakan dengan jelas gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan.
Karena ajaran Luther yang diterima oleh cukup banyak orang dan di mana-mana timbul kelompok-kelompok yang hidup sesuai dengan ajaran reformasi, maka terpaksalah Gereja Katolik Roma mencari jawaban terhadap tantangan ini. Jawaban Gereja Katolik Roma terdiri atas dua tindakan. Yang pertama, didirikannya ordo rohani yang baru, yaitu Ordo Yesuit, Serikat Yesus pada tahun 1540. Anggota-anggotanya merupakan kader atau pelopor kontraformasi. Anggota-anggotanya merupakan kader atau pelopor kontrareformasi. Yang kedua, Konsili di Trente pada tahun 1545 sampai dengan 1563 dipanggil untuk berkumpul dengan dua tujuan, yaitu menetapkan kembali ajaran Gereja Katolik Roma secara anti-Protestan, artinya sambil menolak ajaran reformasi, dan menetapkan apa yang dibuat untuk memperbaiki serta mereformasi Gereja Katolik Roma. Baik, sekian penjelasan saya tentang pembabakan periodisasi sejarah Gereja Umum. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.